Okay, in this section, I'm Relin Nikawatri SEMM. I'm lecturer in Muria Kudus University. In this section, I want to presentation about topic economic optimization. Okay, let's start to begin my presentation. Economic optimization, started by Lincoln Arsat books and Salvatore Dominic books. Okay, economic optimization. First, I will to explain about maximize the value of the company. Di mana di sini maksudnya adalah memaksimasi nilai perusahaan. The main purpose of management is to maximize the value of the company. This goal is formulated in the form of equation total revenue minus total cost, and then dibagi 1 plus I pangkat T. Atau di sini teman-teman bisa tahu tujuan pokok manajemen adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan ini bisa teman-teman cari dari total revenue, total pendapatan dikurangi total biayanya dibagi dengan waktunya itu sendiri. Total return is determined by the number of products sold and their selling price. Total return is a base price multiplied by the quantity or total revenue sama dengan price cross the quantity. Oke, mungkin di sini penerimaan total ditentukan oleh jumlah produk yang terjual dari harga jualnya sendiri. Total revenue ini merupakan harga pokok dikalikan dengan quantity. Oke, step to determine optimal action. Di sini langkah-langkah untuk menentukan tindakan yang optimal. First, decision relating to marketing, production, and finance should be the case with HR-related decision. And the second is product distribution. And the last is and others are combined in integrated system where each action will affect all parts of the company. So, maksudnya di sini langkahnya itu yang pertama, keputusan berkenaan dengan pemasaran, produksi, dan keuangan, dan juga langkahnya itu tindakannya dengan distribusi pokok, dan yang terakhir itu dengan langkah-langkah yang lain seperti menggabungkan dalam suatu sistem yang terpadu, di mana setiap tindakan akan mempengaruhi seluruh bagian perusahaan tersebut. And the next PPT or the next slide, maximize the value of the company. Companies to take everyday decision, partial optimization techniques. Partial optimization provide the completeness of an integrated decision-making process and focus only on more limited objective within the company's various department. Jadi di sini perusahaan untuk mengambil keputusan sehari-hari itu didasarkan pada teknik optimasi parsial. And then, optimasi parsial berarti menyarikan kompleksitas dari proses pengambilan keputusan yang terpadu dan hanya memusatkan kepada tujuan-tujuan yang lebih terbatas dalam berbagai departemen dari perusahaan tersebut. Nah, di sini ada proses pengambilan keputusan yang rumit dalam masa optimasi terpadu ataupun parsial. Jadi caranya gimana? The complicated decision-making process in the issue of integrated of partial optimization. First, the firm one must present the economic relationship in one piece that can be analyzed. This means that the presentation of the problem in analytical relationship. And the second, one must apply various techniques to determine the optimal solution. Jadi di sini seseorang harus menyajikan hubungan ekonomi tersebut dalam satu bentuk yang bisa dianalisis. Ini berarti bahwa penyajian masalah tersebut dalam hubungan analitis.
Lalu seseorang juga di sini ya, seseorang di perusahaan ini dapat menerapkan berbagai teknik untuk menentukan penyelesaian yang optimal. Oke, methods of presenting economic relation, di mana ada metode dalam penyajian hubungan ekonomi. Caranya itu yang paling mudah ya, the easy way to study economic relation and understand economic optimization. First is equation model, and second is table and graph model. Atau bisa dikatakan dengan model persamaan dengan model tabel ataupun grafik. Okay, first about equation model, table and graph models. TR, total revenue, sama dengan FQ, di mana TR ini merupakan variable independen atau jumlah produk yang terjual atau Q. Persamaan tersebut hanya menunjukkan adanya suatu hubungan. Namun, suatu hubungan fungsional yang lebih khusus diberikan oleh persamaan TR sama dengan PQ. Jadi ini the same slide yang pertama tadi ya. TR ini total revenue sama dengan price cross quantity. Okay, and then price, the price of each unit sold, and the relationship between dependent variable and independent variable is precisely defined. Berarti di sini si price ini merupakan harga tiap unit. Ini harusnya P ya, price. Harga tiap unit yang terjual dan hubungan antara variable dependent dengan variable independent. And then the table model, teman-teman bisa lihat hubungan antara total revenue dengan quantity, di mana total revenue sama dengan price cross quantity, dinilai P-nya ini adalah konstan 150 ya di awal, lalu dia meningkat sampai dengan 900. Karena kan pengkalinya ya, P dikali Q. Seperti itu, berarti 150 dikali 1, 150, 150 kali 2 ini, P-nya kan 150 dikali 2, jumlah ini quantity 300, 150 kali 3 ini, 150 kali 4 ini, sampai and the last 150 cross the 6 is 900. And graph model, grafik hubungan antara total revenue dengan quantity, you can see in the graphic model. Oke, ini 0, and then TR-nya sampai dengan maksimumnya in 900. Okay, and then move to relationship between total, average, and marginal values. A marginal relationship is defined as a change in the dependent variable of a function caused by a change in one of the independent variables by one unit. So, hubungan antara total, rata-rata, dan marginal. Di sini hubungan marginal ini teman-teman bisa katakan yaitu perubahan variabel dependen dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perubahan salah satu variabel independen. Kayak gitu ya, sebesar 1 unit. And then in the total revenue function, marginal acceptance MR, marginal revenue, is a change in total acceptance caused by a change in one unit of goods sold. Jadi di sini fungsi TR-nya itu merupakan penerimaan marginal ya. Penerimaan marginal di sini perubahan penerimaan total yang disebabkan oleh perubahan 1 unit barang yang dijual. Okay, let's move the next slide. The relationship between total and marginal values. Ini hubungannya ya antara nilai total, marginal, dan rata-rata untuk sebuah fungsi laba. Relationship between total and marginal value in the ambitious analysis. Relations play an important role because if the marginal value is negative, then the total value will decrease. Jadi hubungan antara nilai total ini dengan marginal, nilai total ini ya dengan marginal,
pengambilan keputusan berperan penting karena jika nilai marginal tersebut negatif ya, ini makin turun nih, negatif minus 9, maka nilai total juga akan menurun. Teman-teman bisa lihat laba marginalnya sampai dengan negatif dan laba totalnya juga akan menurun. Total value will decrease. Oke, ini will decrease ya, ikut menurun. And then the marginal value and then relationship between average and marginal value. The marginal value indicates a change in the total value. So if the marginal value is greater than the average value, then the average value is rising. Jadi hubungan ini ya antara tadi lanjutannya. Di sini teman-teman bisa lihat tabel menunjukkan untuk output yang kedua sampai dengan yang kelima. Teman-teman bisa lihat ya output yang kedua ini sampai dengan yang kelima, laba marginal lebih besar dari laba rata-rata. Dan pada setiap tingkat output laba rata-rata meningkat, laba rata-rata ini yang meningkat, ini kan dari 2 sampai 5 dia meningkat terus, walaupun dari unit output yang keempat atau output yang kelima laba marginal turun dari 43 menjadi 39. Ini turun ya dari 43 menjadi 39 laba marginal yang 43 ke 39. Tapi untuk laba rata-ratanya meningkat terus. Seperti itu. Nah, laba marginalnya turun tetapi laba marginal tersebut masih lebih besar dari laba rata-rata pada tingkat output sebanyak 4 unit. Jadi di sini walaupun dia menurun laba marginalnya, tapi laba rata-ratanya laba marginalnya turun, tapi dia masih lebih tinggi dari si laba rata-rata ya. Bisa dilihat dari 43 ke 9, 34 ini masih lebih besar ya. 43 dan 34, 39 dan 35 masih lebih besar sehingga laba, masih dianggap aman. Sepanjang nilai marginal itu berada di atas nilai rata-rata, maka nilai rata-rata tersebut akan naik laba marginalnya dari output yang ketujuh di bawah laba. Di bawah laba rata-rata pada output sebesar 6 unit. Oke, di produk yang ke-6 ya, walaupun turun, tapi dia juga masih aman unit dan menyebabkan laba rata-rata turun. Jadi, gara-gara ininya turun, otomatis akan menyebabkan si laba rata-ratanya turun. Jadi kalau laba marginalnya turun akan menyebabkan laba rata-ratanya itu menurun. Ini ya. The table show that for the second to fifth output marginal profit is greater than the average profit, and at each level of average profit output increases. I'll talk from the fourth unit of output to the unit of output 5 marginal profit decrease from to 43 to 39. The marginal profit is still greater average profit at the output level for unit. Ini ya yang tadi saya jelasin. Jadi walaupun dia menurun terus, jadi walaupun ini menurun, 4 ke 5-nya 339, tapi dia masih lebih besar dibanding laba rata-rata. Tapi ketika laba marginal ini menurun, akan menyebabkan laba rata-ratanya juga akan menurun. Seperti itu. And next is differential calculus. Differential calculus analysis techniques can be used to efficiently find the maximum and minimum value of a goal function through marginal analysis. Jadi, teknik analisis kalkulus diferensial ini dapat digunakan untuk menemukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Hal ini digunakan untuk biar mendapatkan efisien ya melalui analisis marginal. The basic calculus concept is easily developed for decision-making problems where the choice available for decision-making are limited by several constraints. Jadi konsep kalkulus dasar mudah dikembangkan ya untuk masalah pengambilan keputusan di mana pilihan-pilihan yang ada bagi pembuatan keputusan dibatasi oleh beberapa kendala. Okay, next. Next is the
derivative concept, change the value of the independent variable x with the notation x and the change of the dependent variable y with the ini ya dengan apa namanya notasinya seperti ini. The comparison of notasinya ini ya, delta y dibagi dengan delta x indicates a general specification of the marginal constant. Marginal y-nya dapat dihitung dengan delta y dibagi dengan delta x, di mana the change of y is delta y defined by the change x is delta x indicates the change in the dependent variable caused by the change of one unit of value x. Jadi perubahan y ini ya dari Y4 dikurangin sampai dengan Y1 dan dibagi dengan X4 dikurangi dengan X1. Di sini perubahan Y yaitu delta Y ini ya dibagi dengan X atau delta X menunjukkan perubahan variabel dependent yang disebabkan oleh perubahan satu unit. Jadi ini Y4 dikurangi Y1 dibagi X4 dikurangi dengan X1. Oke. Lalu ada rules of decline of function. Di sini kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Ada constraint rule-nya, ada kaidah konstantanya. Di sini the derivative of the constant is always zero. Therefore, if y sama dengan a constant, y sama dengan a konstan atau sebuah konstanta. Di sini, so dy dibagi dx sama dengan 0, maka in the next image for di sini ya untuk di gambar ini y sama dengan 2, oleh karena itu because y is defined as a constant, maka nilainya itu tidak berubah-ubah walaupun x-nya berubah. Dan karena itu dy dibagi dx pasti sama dengan 0. Ini ya, teman-teman bisa lihat y-nya ini tidak berubah. Maka tentu dy dibagi dengan dx sama dengan 0, karena kan dia tidak ada perubahan. Oke, kaidah pangkat atau power rule, derivatives of power function such as di sini ya, y sama dengan a x b, where a and b are constant, are equal to the power exponent b multiplied by coefficient or multiplied by variable x power b min 1. Y sama dengan a pangkat a kali x pangkat b. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini rules-nya, notasinya itu di sini ada ini ya, u ini disebut dengan fungsi x, lalu v di sini disebut fungsi x. Lalu juga turunan dari suatu penjumlahan atau selisihnya. Selisih di sini dengan jumlah atau selisih dari turunan secara individual, karena itu y sama dengan u ditambah v. Kalau untuk kaidah penjumlahannya atau selisihnya berarti u ditambah v. Berarti then teman-teman bisa lihat di sini. And then turunan fungsi yang pertama 2x kuadrat sama dengan 4x diperoleh melalui kaidah pangkat. Turunan fungsi yang kedua yaitu ini ya, teman-teman bisa lihat sama dengan 3x kuadrat diperoleh dengan cara yang sama, dan turunan fungsi secara total merupakan jumlah dari turunan-turunan dari bagian-bagiannya. Oke, lalu ada multiple rules atau kaidah perkalian. Di sini juga bisa dilihat seperti ini rumusnya. Bisa dimisalkan ya seperti ini, lalu di sini juga ada kaidah rules of sharing result. Di sini ya rumusnya ini, dan ada change rule atau kaidah rantai, rumusnya ini. And then optimization with calculus. In this case, determine of distinction between maximum and minimum. Maximization or minimization of a function occurs if the derivative is equal to 0. Sini ya. Di sini dapat dilihat fungsi labanya itu V sama dengan minus 10.000 ditambah 400Q min 2Q kuadrat. Definisi P di sini adalah
Laba total dan Q adalah jumlah output. Jika output sama dengan 0, maka perusahaan tersebut akan rugi sebesar 10.000. Biaya tetap atau fixed cost adalah 10.000 ya, di sini ya 10.000. Lalu tapi jika output meningkat, outputnya ini meningkat menjadi 171 ini, maka titik impas atau break even point dicapai pada saat output berjumlah 29 unit. Jadi di sini titik impasnya ya, jumlah di 29, laba maksimum dicapai pada saat output sebesar 100 unit dan berarti maksimumnya di sini tercapainya laba maksimumnya tapi break even point-nya di sini. Maka setelah itu ketika si laba ini sudah mencapai puncak di 100, maka labanya akan menurun. Seperti itu ya siklusnya ya. And then is optimasi multivariate. Di sini ada multivariate optimization is the process of determining the maximum and minimum point of a function that has more than two variables. The rule for determining partial derivative is the same as the rules in simple derivative. Because the concept of partial derivatives use an assumption that all variables except one variable in which the derivative is derived do not change. Jadi di sini optimasi multivariate adalah proses menentukan titik maksimum dan minimum suatu fungsi yang mempunyai lebih dari dua variabel. Kaidah untuk menentukan turunan parsial adalah sama dengan kaidah dalam turunan yang sederhana. Karena konsep turunan parsial menggunakan suatu asumsi bahwa semua variabel, kecuali satu variabel di mana turunan tersebut diturunkan tidak berubah. Contohnya seperti ini ya, 10 min 4x sama txz min z kuadrat ini. Di sini berarti lalu karena z dianggap konstan, maka turunan parsial pada x adalah ini. Dianggap konstan makanya ini turunannya. Atau dapat ditulis dengan ini. Oke, langsung ke optimasi terkendala ya, atau optimization constraint, di mana in the decision making process faced by managers, there are some obstacles faced by managers, there are various obstacles that limit the choice that are available to these managers. Jadi, dalam proses pengambilan keputusan yang dihadapi para manajer, ada beberapa kendala yang dihadapi para manajer. Nah, berbagai kendala yang membatasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi para manajer tersebut. Jadi, adanya kendala-kendala ini sehingga menghambat untuk perusahaan mendapatkan laba yang optimal. The constraint optimization problem can be solved in a variety of ways. Jadi, masalah optimasi terkendala ini dapat dipecahkan dengan berbagai cara. Itu dalam beberapa kasus, jika persamaan kendala tidak terlampau rumit, kita mampu memecahkan persamaan terkendala tersebut untuk salah satu dari variabel-variabel pengambilan keputusan terlebih dahulu, kemudian mensubstitusikannya ke dalam fungsi tujuan, apakah perusahaan tersebut bertujuan maksimumkan atau meminimumkan. Jadi, caranya itu, kalau misalkan itu nggak terlalu rumit, kita tinggal mampu memecahkan masalah dengan kendala-kendalanya dengan mengambil keputusan ya, keputusan terlebih dahulu, dilihat dari variabel-variabel masalahnya, lalu habis itu kita substitusikan nih, substitutnya ke dalam fungsi perusahaan, tujuan perusahaan. Jadi sehingga dengan adanya kendala ini masih bisa dimaksimumkan atau malah minimum seperti itu. Oke, ini ya. Misalkan perusahaan produksi ini nggak usah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. And then ini. Oke, kita langsung move to new management equipment for optimization atau peralatan manajemen baru untuk optimasi. Yang pertama, comparison atau perbandingan. Benchmarking means finding openly and honestly how other companies can do these things better so that the company we both can imitate and likely improve that way. Comparison is usually done by conducting field studies on other companies. Jadi perbandingan di sini, perbandingan atau benchmarking berarti
Dia menemukan dengan cara terbuka dan jujur bagaimana perusahaan lain dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih baik atau lebih murah ya, sehingga perusahaan yang kita bangun ini dapat meniru atau berkemungkinan memperbaiki cara tersebut. Perbandingan itu dilakukan dengan mengadakan studi-studi lapangan. Jadi kalau ini perbandingannya ketika ada manajemen baru, ada peralatan manajemen baru dengan cara turun lapang gitu ya, membandingkan yang lapangan realnya seperti itu. Lalu ada total quality management. Total Quality Management atau TQM ini means constantly improving the quality of the company's product and processes in such a way that it constantly provides increases satisfaction to customer. Jadi di sini manajemen kualitas total di sini berarti secara konstan memperbaiki kualitas produk dan memperbaiki proses perusahaan. Jadi benar-benar dia fokus untuk merubah kualitas si produk ketika si peralatan manajemen baru itu datang. Benar-benar fokus ke situ ya untuk CEO-nya benar-benar dia mengedepankan untuk kualitas produk. Lalu ada re-engineering atau di sini rekayasa ulang. Ketika ada peralatan baru datang, dia memulai rekayasa ulang, berarti di sini dengan rekayasa ulang berarti berusaha mengorganisasi perusahaan yang sama sekali baru. Jadi dia benar-benar merestruct, ya, merestruct artinya restructuring, merestruct atau dia juga benar-benar memulai untuk organisasi yang baru sehingga akan membuat improve tuh peralatannya seperti kecepatannya, servisnya, sampai dengan profitabilitasnya. And then and then stepnya is learning organization atau organisasi pembelajaran di sini berarti dia menghargai pembelajaran yang berkelanjutan bahwa keuntungan baik secara individu maupun secara bersama-sama dan percaya bahwa keuntungan kompetisi diperoleh dari dalam membutuhkan pembelajaran yang berkat pada cara era informasi. Oh, jadi ini kalau organisasi pembelajaran kita benar-benar memberikan mengorganisasi ya secara bersama-sama maunya ada hambatan peralatan manajemen baru itu si perusahaan benar-benar membuat komposisi yang pas untuk perusahaannya agar dia tidak ketinggalan zaman seperti itu. And then other management equipment atau peralatan manajemen yang lain di sini ada expansion of restriction atau perluasan pembatasan, lalu ada direct business model bisnis langsung, lalu ada networking ya. Dia dengan create a network, lalu pricing power, kekuatan menentukan harga, ada juga small world model dunia usaha, lalu ada virtual integration, and then virtual management, and the last is management process. Okay, thank you for your participant about my presentation. Semoga bermanfaat. And then you can read the book from Dominic Salvatore on Lincoln Arsat agar bisa jauh memahami materi yang saya sudah jelaskan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.